Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Ketua Umum Yayasan Budaya Hanjuang Bodas, Bapak Aceh Sumanta. Kepada yang terhormat Pembina dan Pendiri Yayasan Budaya Hanjuang Bodas, Ibu Hajah Ais Kurniasih Hidayat. Kepada yang terhormat Bapak Kadis Perpus, Bapak Rudiana SSTP MSc yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Sekdis, Ibu Marisa. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Haji Sujatmiko Baliarto ATD MM. Dan kepada seluruh hadirin yang hadir dalam ruangan ini yang saya cintai dan saya banggakan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kearsipan Perpustakaan Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid, Ibu Susi. Marisa. Oh, Marisa. Susi jauh. Yang kami hormati pembina kami sekaligus Ketua Dewan Pendiri Yayasan Budaya Hanjuang Bodas, satu-satunya pendiri yang masih ada, masih hidup, masih gagah, masih cantik tentunya, Ibu Hajah Ais Kurniasih Hidayat. Pendiri Bun. Dulunya mantan foto model. Iya. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersama-sama memotivasi dengan kami. Nanti di acara sosialisasi oleh Bu Siska akan disampaikan. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Kepala Disdik Kota Bogor, tentu adalah guru hebat, guru berkarya, teman-teman dan kawan-kawan pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia dan seluruh hadirin yang hadir di sini. Tepuk tangan buat kita semua. Juga para panitia, ada Ibu Sugi dari SMP 8 ya, ada Ibu Warni dari SMP PGRI 1, ada Bu Rida dari SMP Negeri 20, ada teman-teman dari Hanjuang Bodas, ada salah satu keluarga dari pahlawan Brigjen Taramat Wijaya dari Desa Cijujung, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dan seluruh kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi dan siang hari ini kita semua sudah berada di sini dalam keadaan sehat walafiat di sebuah ruangan yang cukup sejuk, nyaman. Ibu yang mewakili Bapak Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan, kami ajukan apresiasi yang sangat tinggi atas gedung yang dimiliki oleh Dinas Arsip ini, dan kami ucapkan terima kasih atas diizinkannya anak saya Kang Aceh yang menjadi Ketua Yayasan Hanjuang Bodas. Yang saya hormati Pak Aceh Sumanta selaku Ketua Umum dari Yayasan Hanjuang Bodas, dan yang saya hormati Ibu Siska dari Pembina Jendela Puspita, ya, mohon maaf ya.
Dan yang saya hormati kepada para peserta lomba puisi pada pagi hari ini, selamat datang di Kota Bogor, khususnya di Gedung Perpustakaan dan Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor. Ya. Baik, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini alhamdulillah kita sehat semua ya Bu ya. Semoga acara ini nanti dilancarkan. Salawat dan salam serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilihat pada background di sini, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi besar kepada panitia bahwa dalam hal ini panitia telah melakukan kolaborasi unsur pentahelix yang saya lihat. Di sini ada unsur pemerintah Kota Bogor. Kemudian dalam hal ini melibatkan juga yayasan dari Hanjuang Bodas dan akademisinya insya Allah ya nanti Pak Iwan akan hadir dalam rangkaian acara. Nah itu dari segi akademisinya dan di sini juga telah hadir dari Jendela Puspita ya dari unsur penerbitnya. Pak Aceh, yang tidak banyak yang ingin disampaikan, cuman acara ini sebenarnya bukan hilir ya Pak Aceh ya. Menurut saya ini adalah hulu seperti ini. Dan ini merupakan wadah bagi para guru ataupun para peserta lomba di sini yang untuk meningkatkan ataupun ingin menampilkan karyanya yang selama ini mungkin punya bakat terpendam tapi tidak ada wadahnya, tapi tidak ada acaranya, namun tidak ada tempatnya. Dalam hal ini panitia melakukan kolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Contohnya seperti ruangan pada hari ini yaitu auditorium. Di sini ruangannya gratis, silakan siapapun warga masyarakat manapun boleh memakai gedung ini secara gratis. Dan untuk prosedurnya mungkin nanti bisa di bawah men-tag tanggal. Nah, jika memang pas waktunya silahkan boleh dipakai. Jadi untuk komunitas yang lainnya, kemudian untuk para guru ataupun sekolah yang ada di Kota Bogor khususnya bisa menggunakan gedung ini. Nah, selain daripada itu, harapannya adalah kepada Bu Siska, mohon izin Bu Siska. Nah, ketika lomba ini selesai, pastinya akan meranking ya, siapa saja yang memiliki bakat, siapa saja yang memiliki potensi. Nah, biasanya yang sudah lomba ini hanya gugur kewajiban. Jadi ketika lomba ya sudah selesai gitu. Tapi tanpa ada keberlangsungan bagaimana nih si peserta lomba yang memiliki bakat yang mungkin disebut namanya penyair, tapi tidak ada link untuk ke sektor penerbitannya. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Aceh di sini bisa memfasilitasi ini untuk berkomunikasi intens dengan Jendela Puspita. Seperti itu ya Bu Siska ya. Jadi ke depan harapannya semoga karya-karyanya ini tidak menumpuk di catatan buku saja, akan tetapi bisa diterbitkan ke seluruh penerbit ataupun yang kira-kiranya yang cocok dengan pas kolaborasi ini dengan siapa gitu. Biasanya mereka terkendala akan mahalnya itu ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini mudah-mudahan semua tercipta. Semua itu untuk meningkatkan kualitas SDM kita sesuai dengan kemarin Hari Sumpah Pemuda dengan tema mari bersama untuk memajukan Indonesia. Nah, negara yang maju adalah negara yang memiliki SDM yang berkualitas seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan nanti di tanggal berapa November ya Bu? Nah, 11 November itu tingkat nasional ya. Lokasinya di mana Pak Aceh? Oh, di Gedung Wali Kota Bogor. Sri Baduga ya, itu juga gedungnya free ya. Semoga fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor dan itu juga dari uang rakyat semoga bisa digunakan oleh masyarakat Kota Bogor. Itu saja sambutan dari saya. Oleh karena itu sekaligus membuka ya MC ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, lomba puisi tingkat nasional dalam rangka Sumpah Pemuda untuk Indonesia dari penyair balada manusia di antara pada pagi hari ini Minggu 29 Oktober 2023 saya resmikan dibuka.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belum merasakan gairah dan semangatnya. Suaranya masih lemes-lemes, ketahuan belum makan ya? Sama ya, cuman katanya nggak boleh makan di dalam sini. Itu titipan pesan dari dari ini perpustakaan galeri. Pada kesempatan hari ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan dan sifatnya hanya hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Seperti tadi yang disampaikan bahwasanya pada hari ini ada beberapa agenda program kita. Yang pertama yaitu parade pementasan puisi, baca puisi. Nanti akan tampil 9 penyair dari Kota Bogor. Luar biasa deh. Karena saya asalnya bukan dari Bogor, tapi saya memilih Kota Bogor karena saya melihat pemerintah Kota Bogor beserta jajaran dan dinasnya beserta para guru-guru dan siswanya sangat apresiatif dalam memajukan literasi nasional. Tepuk tangan buat Kota Bogor. Nah, karena itulah acara tingkat nasional. Ya, lomba ini benar-benar tingkat nasional. Karena apa? Karena ternyata dengan adanya media sosial dan lain sebagainya, ini memudahkan kita terhubung di wilayah Indonesia antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Perwakilan dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan jajaran wilayah untuk Pulau Jawa, bahkan sampai ke ujung timur Indonesia ini sudah turut serta dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Sudah lebih daripada 30 kota dan ada ratusan penyair yang membacakan sebuah karya. Karya itu bisa dari karya puisi wajib dan karya pilihan yang boleh jadi karya pilihan itu karya mereka sendiri. Karena para peserta itu bisa memilih salah satu di antara 3 buku yang sudah diumumkan atau ditetapkan oleh panitia. Yuk kita lanjut lagi untuk lebih dalam tentang kegiatan ini. Nah, mungkin tulisan di atas sudah cukup jelas, saya akan turun sedikit biar lebih jelas ya. Ya, lomba puisi ini kita ada 2 kategori. Ada kategori pelajar, ada kategori guru dan umum. Untuk kategori pelajar, wah ini kesempatan banget untuk sekolah yang khususnya berada di wilayah Kota Bogor untuk berusaha untuk berjuang untuk menyabet juara umum. Loh, lokasinya ada di Kota Bogor, masa peserta dari berbagai wilayah datang ke Bogor, orang Bogornya nggak ikut? Siap memajukan Kota Bogor? Siap ya, kita buktikan. Saat ini untuk Kota Bogor sendiri sudah kurang lebih ada 20 penyair yang turut serta dalam ajang lomba ini. Dan insya Allah pada hari ini saya titip surat kepada kepala sekolah dan ibu bapak guru sekalian. Ayo ajak-ajak putra putri siswa siswinya untuk turut serta dalam event lomba ini. Nah, dalam event lomba ini kita ada pemenang juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan harapan 2. Sengaja pialanya kita bawa dulu buat kita pamerkan, mungkin untuk sedikit membakar dan memotivasi. Nah, ini dari kami Jendela Puspita, harapan 1 sampai harapan 2 dan juara favorit. Ini dari wakil wali kota untuk juara umum. Nah, juara umum itu artinya misalkan ada di sebuah sekolah dan kemudian sekolah itu banyak mengirimkan anak-anaknya, didiknya untuk ikut lomba turut serta. Terus kemudian adalah dari sekolah tersebut menyabet beberapa gelar atau beberapa juara. Maka nanti akan ada juara umum kategori pelajar, juara umum kategori atau umum, dan juara umum apabila pelajar dan gurunya di situ memang mendapatkan kedua-duanya. Jadi Kota Bogor sebenarnya sangat berkesempatan. Karena apa? Untuk para penyair dari wilayah Kalimantan dan wilayah Sumatera itu sudah ada yang konfirmasi kalau mereka masuk finalis 15 besar, dipastikan mereka akan tiba dan hadir di sini untuk mengguncang Kota Bogor dengan suara-suara mereka. Jangan mau kalah Kota Bogor ya. Nah, lanjut lagi. Berarti ada kategori pelajar, ada kategori
kategori guru atau umum, yang artinya tidak hanya guru saja dari berbagai lapisan masyarakat, entah dari pegiat literasi, entah dari teater, atau siapapun ibu rumah tangga yang memang berminat untuk turut serta dalam lomba baca puisi tingkat nasional yang diadakan oleh Jendela Puspita bersama Yayasan Budaya Hanjuang Bodas dan didukung oleh pemerintah daerah Kota Bogor. Luar biasa ya Kota Bogor ya. Menatap langit dalam gemuruh gunung salak, aku terlahir dari getaran bumi yang mengguncangkan, sehingga kami lahir tanpa sesar, sehingga kami lahir karena getaran bumi. Sejarah selalu terulang. Lelakiku yang kucintai tak pernah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Tuliswati. Saya Kepala Sekolah SDN Marga Jaya 4 yang ada di Bogor Barat. Saya akan membacakan sebuah puisi dengan judul Tangis Pilu Seorang Ibu. Ini terinspirasi dari tetangga saya yang tinggal dekat dengan saya, setiap hari asik sibuk dengan HP dan lupa dengan kepeduliannya terhadap anaknya. Maka terjadilah bencana untuk ibu ini. Tangis pilu seorang ibu oleh Lilis Nurliswati. Hari itu udara begitu nyaman, sang mentari bersinar terang. Seorang ibu asik bermain dengan HP-nya. Ketika anaknya pamit bermain dengan temannya. Tak terasa jarum jam berputar. Sang anak pun tak kunjung pulang. Tiba-tiba terdengar teriakan kencang dan berteriak-teriak. Tolong, temanku tenggelam di sungai. Semua tersentak. Perkenalkan, saya Lydia Aurumi, tapi nama penanya El Obrum. Saya menulis cerpen dan puisi. Baru ada 12 antologi dan 2 buku solo. Ini kisah sahabat saya tulis sebetulnya karena bingung banget waktu itu. Karena judul tema apa? Barada manusia di antara, bingung mau nulis apa gitu. Akhirnya karena ada kisah dari sahabat saya sejak 30 tahun lalu, terciptalah puisi ini. Kisah Sahabat oleh El Aurumi. Telah mengenalnya sejak satu sekolah di SMP Negeri Prembun. Ia putra seorang anggota polisi yang dikenal taat beribadah dan tokoh ulama di desa Kabekelan. Sampurasun. Terima kasih. Saya akan membacakan satu buah puisi. Puisi ini terinspirasi ketika saya setiap hari saya selalu lewati
judulnya Balada Angin Ribut di Kota Pusaka. Karena Kota Bogor ini banyak mengandung filosofi. Bisa kita katakan Bogor kota hujan. Balada Angin Ribut di Kota Pusaka. Kita tahu Bogor kota beriman. Bogor kota aman. Bogor kota berlari. Juga Bogor kota pusaka. Dan puluhan sebutan lainnya untuk kota penuh petir. Angan mesti meluas, menyusuri pori-pori bumi. Begitu juga harapan dan pemikiran mesti seluas semesta. Walau sekedar kulitnya. Perempuan ditelan zaman. Karya Rini Sugi. Ngik, nguk, cantik say. Ngik, nguk, keren banget. Ngik, nguk, ngik, nguk, ngik, nguk. Gawai di tangan selalu berbunyi. Juli menanti setiap menit berjalan. Kaum Hawa, kaum Adam penggila aurat, mengirim pujian dan cuitan nakal kepada Hawa, perusak moral. Juli bercermin, tak hirau urus keluarga. Satu laki tak cukup penuhi hasrat. Ini cuma permainan untuk kesenangan. Karya Irena Ernawati. Memasuki gerbang kota purba puluhan tahun lalu, pusat jejak peradaban masa silam, ibu kota pemerintahan kerajaan di tanah Pasundan, Pakuan, Pajajaran. Diiring rintik hujan tak henti kekasan kotamu. Jalanan sempit, simpang siur transportasi berbagai arah, macet, hiruk pikuk pedagang. Suwarni. Dua garis merah melukiskan harapan. Kurajut asa, kurakit impian, kuselimuti dengan doa setulus jiwa. Kunantikan hadirmu 9 bulan lamanya. Kubayangkan jemari lentikmu, senyum dan tawamu yang kelak mengisi ruang kalbuku. Kupanjatkan doa, kumohon kasihnya,
Ku ingin kau terlahir sempurna, tiada kurang suatu apa. Saat harimu tiba, kau pecahkan tangis pertamamu. Kau dengarkan kumandang azan ayahmu. Ku peluk kau dalam desah nafasku. Nah, kini kau telah beranjak dewasa. Rajutlah asamu, rakitlah impianmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalnesya. Saya dari SMPN Negeri 20 Kota Bogor. Saya akan membacakan puisi saya sendiri yang berjudul Gunung Sal. Gunung Sal, karya Nala Naisha. Kamu itu apa? Tanya seorang pria. Mengapa dirimu sangat indah kulihat? Tanyanya lagi. Aku hanya bentuk alam yang ada di dunia. Aku hanya bentuk alam yang akan abadi. Banyak kisah yang kau hasilkan tanpa adanya pergerakan. Kamu sangat banyak dikenali oleh orang lain tanpa memamerkan apa yang kamu hasilkan. Bahkan aneh, pesawat Sukhoi yang sedang terbang jauh di atas langit bisa terjatuh dalam keindahanmu. Aku ingin melihatmu dari dekat, tanpa ada jarak, tanpa ada mengikat. Kepada Pak Rudiana STP MSc. Kemudian yang kedua kepada Ibu Hajah Ris Kurniasih Hidayat selaku pendiri dan pembina Yayasan Budaya Hanjuang Bodas. sudah berkarya dan bergabung bersama dalam menghasilkan sebuah karya, kurang lebih ada 54 penyair. Dan selanjutnya saya hanya mengantarkan sebuah petikan dari bagian dalam buku ini. Selain ada kata pengantar, saya membuat sedikit kritis lah, segenggam cerita untuk mengantarkan. Kita manusia
kegagalan. Dan sesungguhnya kita semua akan berakhir antara kepastian dan ketidakpastian. Bicara hidup, hidup hanyalah kepingan dari persoalan posisi di mana kita sebagai insan itu berada dan bagaimana kita memperspektifkan keikhlasan yang mengepungnya. Keberadaan sebuah nilai tidaklah pernah hakiki, selalu berada di antara perspektif. Kitalah yang menjatuhkan nilai dari sebuah perkara. Lalu, bagaimanakah para penyair semua memandang dan mewujudkan dalam bentuk ruang kata-kata? Bagaimanakah para penyair akan menyelandungkan rima dalam syair yang indah? Buku inilah jawabannya. Buku ini merupakan antologi puisi balada manusia di antara sebuah karya yang begitu indah untuk kita selami dan menarikan balada kehidupan dalam syair yang indah. Para pembaca sekalian yang hadir di sini bisa memilih salah satu dari karya yang tercipta dalam buku ini. Mari kita selami makna, mari kita tarikan balada, mari kita guncang kata Bogor dengan karya-karya kita untuk membuktikan bahwa Bogor layak menjadi juara umum. Sekian dari saya. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada hal-hal kami yang kurang berkenan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka gerakan literasi nasional khususnya di Kota Bogor, pada hari ini telah dilaksanakan kerjasama yang cukup bagus antara Yayasan Budaya Hanjuang Bodas dengan Jendela Puspita, yaitu dalam rangka lomba puisi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023. Untuk itu, marilah kita doakan semoga acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses serta berdampak yang sangat signifikan bagi kemajuan anak bangsa melalui gerakan literasi nasional. Terima kasih.